tetap milik saya. Milik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dan hari malam ini adalah malam terakhir dari sesi pembelajaran kita daurah Nahwu Shorof untuk guru ya dengan metode Al-Yusri dan dengan media pembelajaran dengan media kita mengkaji kitab Al-Ajrumiyah dengan metode Al-Yusri dan insya Allah malam hari ini nanti akan kita selesaikan yaitu tentang mengkaji bab mustasna, kemudian nanti mahfudzatul asma, kemudian nanti juga akan kami bacakan sanatnya, nanti diamini apa, diucapkan qabil tuh ya nanti kalau memang sudah waktunya dan teman-teman yang saya berikan secara langsung, oh bukan secara langsung tapi besoknya ya, teman-teman yang sudah sorogan, yang belum insya Allah selama Ramadan ini kami buka ya, jadi tetap dapat tapi untuk kami berikan secara apa langsung nanti bagi teman-teman yang sudah serogan yang belum nanti kami tunggu kapan ya besok atau kapan nanti ya oke nanti akan kita data nanti ya kita checklist siapa yang belum dapat atau bagaimana ya baik teman-teman semuanya marilah kita buka acara kita dengan membaca Al-Fatihah A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Arya. Saya ini dulu ya teman-teman ya. Masuk. Bergabung ke rapat sebentar. Ini sedikit ada kendala teknis tadi. Oke, sudah mulai masuk. Mulai banyak ya. Oke. Dan selama grup ini ada, silakan teman-teman yang pengen ya sharing-sharing ya silahkan. Ya, ini punya kendala teknis ini. Baik. 9 berapa tadi ini? 188 388 8831. Ada teman ya. Kode sandi 21. Bisa nggak? Tes, Hmm? tes, tes. Tes. Oke, ini nggak bisa Google Pixelnya. Baik, sudah ini ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Kita akan mengkaji mustasna, babul mustasna itu ya. Babul mustasna. Babul mustasna ya kita Oh, bahas. beda. Kalau nggak kalau di kamera tidak terlihat layar babul mustasna, nanti tolong ya sampaikan ke kami ya. Oke.
Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babul istisna, ya. Sebelumnya udah belum di atas. Babul istisna atau pengecualian. Babu adalah khobar, mubtada'nya dibuang, kalimatnya hada. Hada babul istisna. Kemudian Langsung Mbak deh. ya, Tidak minyak nih loh. huruful istisna wal mustasna al mansubi illah. Ini Kan. masih isim yang Kalau nasab mau beli 10 minyak lagi. modelnya itu ya. Berapa minyak beli tuh? Maf'ul hal tamyiz itu Belum juga. rupanya khobarnya kana isimnya inna maf'ulnya dzonna serta mustasna itu lagunya ya. Kita bahas dulu wa huruful istisna'i Belum beli tadi ya? thamaniyatun. Wa huruful istisna adapun huruf-huruf istisna itu ada 8. Wanya Oh, adalah gila. titik huruful istisna sebagai mubtada, dia di awal kalimat setelah huruf istinaf. Huruful istisna itu ma'rifatnya dengan idhofah, susunannya mudhaf dan mudhaf ilaih. I'rabnya rafa tanda rafanya dhammah maka dibaca wa huruful istisna. Samaniyatan adalah khobar. Wahia wanya titik hiya adalah mubtada. Mubtada ya dari isim domir. Di awal kalimat setelah huruf istinaf Iya. dan khobarnya adalah illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'u wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Ini semuanya adalah fi mahalli raf'i kalimat adawat-adawat istisna ini dari illa sampai hasya fi mahalli raf'i dia menempati posisinya rafa sebagai khobarnya hiya. Ada dua istilah yang wajib diketahui al-mustasna wal mustasna minhu. Fal mustasna fa-nya adalah faul fasihah. Jawaban atas pertanyaan yang terbesit. Fal mustasna, adapun mustasna bi illa dengan illa itu yunsobu. Yunsobu adalah khobar. Khobarnya apa? Khobar fi'il. Yunsobu itu dinasobkan apa al mustasna? Ida ketika kana ada. Kalau dalam penerjemahan ala salaf itu kana itu diterjemahkan ada. Idza kana jika ada apa? Ada al kalamu itu taman itu sempurna mujaban ya. Fal mustasna bi illa yunsab. Mustasna itu wajib dibaca nasab idza kana al kalam jika ada al kalam itu taman itu sempurna Kalau tadi mujaban. awalnya mah Taman artinya satu sempurna. bab Sempurna itu apa? pelajaran nggak usah banyak. Kalau jumlah Nah, fi'liyah lagi fi'il dan fa'ilnya ada satu bab tertulis. satu Kalau bab itu jumlah untuk ismnya mubtada dan khobarnya ada tertulis. Dan itu terletak sebelum ilah ya. Taman artinya sempurna mujaban adalah positif, bukan ada huruf nafinya, baik itu la, ma, ghairu, laisa, dan sebagainya ya. Mujab adalah positif, tidak ada negatif sentence ya, tidak ada la atau tidak, nggak boleh. Contohnya apa? Qoma al qaumu illa nyari lagi yuk. zaidan. Semangat yuk. Qoma al qaumu illa zaidan. Pertama qoma al qaumu ini adalah jumlah Semangat lagi. fi'liyah sempurna tam karena ada fi'il yaitu Semangat. koma dan fa'il adalah al qaum. Setelah kemudian tidak ada huruf nafyi, tidak ada kata tidak, laisa dan yang serupa, maka Oh, kalimat diganti yang fotonya terletak setelah anak ilah ini. yang disebut dengan mustasna, mustasnanya wajib dibaca nasab. Nanti ada lagunya ya. Wa kharajan nasu illa amron. Wa kharaja an-nasu. Kharaja an-nas adalah jumlah fi'liyah, komplit ada fi'il, ada fa'il an-nas. Kemudian setelahnya illa amron. Mana lagi lagi. Termasuk tidak ada huruf nafinya, tidak ada kata tidak. Maka kalimat yang terletak setelah ilah, yaitu mustasna wajib dibaca nasab. Nanti lagunya, jika kalam tamu jab, Minum ternyata. mustasnanya Minum minyak. dibaca nasab. Itu ada lagunya nanti ya. Jika kalam tamu jab, mustasnanya dibaca nasab. Nah, itu Maaf lagi. lagunya. Kalau pengen mudah-mudah, nggak perlu menghafal yang Itu susah-susah baru ya. lagi. Untuk guru aja ini jangan untuk santri. Untuk santri nanti bisa nyanyi guru nanti ya. Goreng mau. Ya, mustasna dan mustasna minhu ya. Mustasna adalah kalimat yang terletak setelah ilah, mustasna minhu Tapi adalah ada nih. kembalinya mustasna Yang potongan. atau induknya mustasna ya. Oke. Hmm? Baik, kita bahas selanjutnya Apa itu? hukmu i'rabil mustasna bi illah. Hukum i'rabnya mustasna dengan illah. Ya.
Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wa nasbu ala al-istisna. Wa in kana al-kalam wa in kana wanya titik. In kana jika kana ada al-kalamu apa al-kalam itu manfiyan taman. Itu kalimat negatif ada huruf nafinya kemudian taman dia juga sempurna. Jaza maka boleh fihi di dalam al-kalam itu apa? Al-badalu boleh maksudnya apa? Al-mustasna sebagai badal boleh atau wanas alal istisna atau dinasobkan tetap dia sebagai mustasna. Jadi kalau kasusnya kalam itu sempurna tetapi ada huruf nafinya bagaimana? Maka ada dua pilihan. Pertama, mustasnanya mengikuti mustasna minhunya maka statusnya sebagai badal atau mustasnanya tetap nasab tapi statusnya tetap sebagai mustasna. Itu ya. Oke, nanti saya kasih di bawahnya. Kasus berikutnya wa ingkanal kalamun nakison. Jika ada al-kalamu itu al-kalam nakisan itu tidak lengkap karena ala hasabi al-awamil maka ada ala hasabi al-awamil maka al-kalam ala ing atasnya atau atas hasabi al-awamil sesuai dengan amil-amil yang dibutuhkan ya. Contohnya makoma ila zaidun. Makoma ila zaidun ini sekali ada huruf nafinya ma, kemudian ada koma. Tidak didampingi oleh fa'il. Justru malah di sini fa'ilnya terletak setelah illah. Maka pada kasus seperti ini pertama ada huruf nafinya, kedua kalamnya itu tidak sempurna, maka seolah-olah illah tidak ada ya, seolah ilah tidak ada. Wa ma darabtu illa zaidan. Ini juga demikian. Darabtu saja tidak akan menjelaskan masalah. Maka karena doroba yadribu itu kan fi'il muta'addi ya, yang membutuhkan objek. Maka kalimat yang terletak setelah ilah, Zaidan sini karena nasab, bukan nasab karena ilah, tetapi nasab karena apa? Sebagai kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Kalau ini jelas ada huruf jar ya ikut jar. Walau mustasna bi ghairi wasi wa waswa ini dia. Selain mustasna ilah ada juga al mustasna bi ghairi wasi wa waswa. Ini semuanya adalah mustasnanya nanti hukumnya jer ya. Wasawain majrurun la ghair ya. Jadi selain mustasna ilah istilah yang eh, fungsinya untuk mengecualikan itu ada ghair, ada siwa, ada suwa, ada sawa. Oke, adik, kan adik. Contohnya begini teman-teman ya, saya kasih contoh aja biar mudah. Contohnya atilmi nggak kelihatan nih. Lu udah bebas. Alhamdulillah atilmi itu Ya ke nggak sini. atilmi itu misalnya ya. Beres. Atalami itu ilah aliyun. Ya. Ja'a atalami itu ilah aliyun. Maka ini kalamnya tam dan mujab. Kalamnya tam sempurna ada fi'il fa'ilnya dan mujab itu tidak ada huruf naf y-nya. Kasus kedua ada hurufnya nyama ja a atalami itu ilah ali ilah oh, Fani bukan aliyun alian ya Allah lupa. Alian ini ya. Pertama Astagfirullah. 10.000. Kalau yang kedua ini maja kalimat sempurna tapi ada huruf nafinya, maka boleh dibaca illa Ya, ngecek. Terus aliyun. tekan Kenapa? stop. Dia sebagai badalnya atalamid. Talamid kan rofa atau tetap au alian dia sebagai mustasna. Itu kan Terserah mau dipilih yang mana. basement. Ya, ja'atalam itu ila aliyan, ma ja'atalam itu ila aliyun atau ila aliyan atau ila aliyan ya sebagai Iya, mustasna. makasih. Udah sih, udah. Terakhir tidak sempurna. Wajah Ya, ila toliban, ila tolibun. Maka seolah-olah kalimatnya terletak setelah tolibun itu karena ja-nya tidak sempurna, dia menjadi fa'il bagi ja'a. Ya, maka dia menjadi fa'il bagi ja. Cak, nggak bisa nih. Tidak, bukan masalah yang serius ya. Oke.
Intinya ini teman-teman ya, dipegang Kamu kerja aku. bahwa kalimat jika kalam tamu ucap mustasnanya dibaca nasab itu ya. Ya, jika kalam tan manfi mustasnanya itu mengikuti. Jika tidak sempurna mustasna apa? Jika jika tidak sempurna mustasnanya itu tidak ada gitu aja. Mustasnanya itu tidak Mulai dari ada. awal. Maka mustasnanya tidak ada atau ilahnya tidak berfungsi kalau kasusnya adalah kalam itu manfi dan nakis. Gitu teman-teman ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Hukmu al-mustasna. Apa ini? Hukmu Sebenarnya al-mustasna bi khala yang wa ada di akhwa ini tuh ada di buku Nahwu juga. biha ya. Wal mustasna adapun mustasna buahnya Juga tidak. Al ya. mustasna sebagai mubtada. Mubtada di awal kalimat setelah huruf istinaf. Dia marfu tanda rafanya dhammah disembunyikan atau muqaddam. Bi khala wa ada wa hasya maka ada tiga lain khola ada hasya itu ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Maka kalimat yang terletak setelah khola ada hasya ini boleh dijarkan atau boleh dinasabkan. Kalau dijarkan itu maka dia menjadi isim majrur, kalau dinasabkan dia menjadi maf'ulun bih gitu ya. Contohnya wadzalika nahwu qaulika atau a'ni nahwa qaulika boleh qoma al qaumu ala zaidan ya. Qoma al qaumu ila zaidan. Ya, sama tentang. Maka kalimat yang terletak setelah Zaid itu Zaidan sebagai maf'ulun bih karena khola dia sebagai fi'il muta'addi. Atau boleh Zaidin, khola Zaidin, maka Zaidin itu sebagai isim majrur. Sementara Zaidan itu sebagai isim maf'ul. Sudah beda status Udah. i'rab. Itu doang. Wa'ada Tambahin aja. amron wa am wa'ada wa'ada amron wa amrin ya. Diana belum di fallback sama dia. Wahasya Udah bakron banyak. wa bakrin. Maka kalimatnya terletak setelah ada hasya ini, khola ada hasya ini, Kamu kau tuh minta kan teh langsung percaya eh, babi. Ini aku cat ah. ada dua Ini aku hukum minta. i'rab. Boleh sebagai maf'ulun Tinggal bih, aja deh. otomatis kholanya menjadi apa? Menjadi fi'il. Kalau antum khola zaidan, maka eh, mustasnanya boleh menjadi apa namanya? Khola zaidan ya, maka dia maf'ulun bih zaidannya, maka kholanya itu berubah menjadi fi'il. Sementara kalau khola zaidin, kholanya itu sebagai huruf, zaidin sebagai isim majarur ya, itu. Maka kalau khola ada hasya, karena itu karena ada perdebatan eh, ada khola hasya eh, ada khola ada hasya khola ini fi'il apa bukan gitu ya. Isim apa bukan, maka kita bisa memperlakukan sebagai dua jenis yang berbeda sebagai fi'il, maka nanti kalimat yang terletak setelahnya sebagai maf'ulun bih, sementara kalau isim nanti kalimat yang terletak setelahnya menjadi jar ya. Oke. Insyaallah bisa dipahami ya. Oke. Sekarang Mbak Bula sudah kemarin. Ada lagunya teman-teman nanti saya nyanyikan ya. Atau kalian catat aja. Oh iya, Afwan. Yang illa itu ya. Yang illa apabila manfi itu eh, apa? Mengikuti ya Mana sebagai dia pada tadi? atau tetap nasab sebagai mustasna boleh. Selanjutnya ke mahfudzatul asma atau majruratul asma. Sebagaimana yang kita janjikan teman-teman ya. Ya, babu mahfudzatil asma atau majruratul asma ini adalah apa namanya? Istilah kufah kalau basroh majruratul asma. Al-mahfudhatu salah satu aksamin. Adapun isim-isim yang dijairkan itu salah satu ada tiga aksamin macam-macam. Al-mufradu salah satu aksam adalah jumlah jumlah is
nih ya, di mana mubtada'nya adalah kalimat al-mahfudhatu, dia di awal kalimat dan ma'rifah dengan alif lam, maka sah sebagai mubtada, tinggal kita hukumi sebagai mubtada marfu wa alamat rafi'i dhammah, karena al-mahfudhatu di sini dia jamak muannats salim. Salah satu aksamin adalah khobar marfu. Kemudian apa saja ketiga itu? Pertama mahfudun bil harfi atau majrurun bil, kalimat isim menjadi majrur karena sebab huruf. Yang kedua, mahfudun bil idhofati. Kalimat isim bisa menjadi jar karena sebab dia menjadi sandaran atau mudhof ilaih. Wa tabi'un lil mahfud, dan isim-isim yang mengikuti isim-isim kali yang lain ya. Oke. Maka kalau rofa nasab nasab jar jar kayak gitu itu tabi' lil mahfud itu yang lain ya. Oke. Langsung aja kita ke contohnya. Oke, ini al-mahfudhu bil harfi wal idhofah ya. Majrur dengan huruf dan idhofah atau mudhof ilaih. Fa'amma, fa'nya adalah fa'ul fasihah, amma adalah harfu tafsil. Fa'amma ala mahfudhu, adapun mahfud atau majrur bil harfi dengan huruf itu, fahuwa ma yukhfadu bimin. Itu adalah sesuatu yang atau barang yang yukhfadu dijarkan dengan bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Wa bi hurufil qasami, titiknya wa hiya wa titik hiya dalam mubtada, iya adalah iya mubtada, al wawu wal ba'u wa ta'u wa biwawi rubba wa bimus wa mundu. Ini apa i'rabnya, hiya ya, khabarnya hiya. Ini karena sebab huruf yang kedua, wa mama yukhfadu bil idhofah. Sebab kedua adalah dia menjadi jar karena sebab idhofah menjadi sandaran. Seperti ada kalimat dua kata, ada apa dua kalimat roisun faslun. Kemudian supaya kita disandarkan, maka yang kedua itu harus dikasih alif lam dan dijarkan menjadi roisul fasli. Oke, yang kedua adalah wa ma yukhfadu bil idhofati. Adapun yang selanjutnya, ma itu sesuatu yang dijarkan bil idhofah dengan jalur mudhof ilaih. Nahwu qaulika boleh, atau wadhalika nahwu qaulika boleh, atau a'ni nahwa qaulika boleh. Gula muzaidin wa huwa ala kismaini. Ini jar ya. Contoh adalah mudhof ilaih. Wa huwa, adapun mudhof ilaih itu ala kismaini ada dua. Ala kismaini sebagai khobarnya, khobar jar majrur. Yang pertama adalah padanya mayukodaru bilam. Yang pertama sesuatu yang yukodaru ditakdirkan bilam dengan lam. Wa mayukodaru bimin, eh, salah ekisme ini ya. Mayukodaru bilam sama mayukodaru bimin. Yang pertama itu bilam milik, idhofah itu menunjukkan kepemilikan. Yang kedua menunjukkan apa? Wa mayukodaru bimin dengan huruf min. Alladzi yuqaddaru bilam, fa-nya adalah fa'ul fasihah, alladzi adalah mubtada. Yuqaddaru adalah khobarnya. Falladzi, adapun kalimat yang ditakdirkan dengan lam itu nahwu atau wadzalika nahwu ata'ani nahwa gulamu zaidin. Walladzi yuqaddaru bimin nahwu thawbu khazin wa babu sajin wa khottamu hadidin. Ini kan apa menunjukkan made in gitu ya. Khottamu hadidin, cincin terbuat dari besi. Bentar ya. Ya, baik. Kalau ini kan dari ya, atau terbuat dari, bukan yang lain. Oke teman-teman, jadi dari itu ada dua makna. Pertama lam milkiyah, kedua min yang terbuat dari ya. Ya, oke. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah selesai mengkaji kitab Al-Ajurumiyah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya yakin masih banyak kekurangannya, maka insya Allah kita akan menutup daurah kita pada malam hari ini, dan tentunya kami sampaikan bahwa mereka yang sudah ikut ujian sorogan, tes sorogan itu insya Allah akan kami kirim, dan yang belum mohon konfirmasinya barangkali besok siang atau lusa akan kami sampaikan ya. Nanti akan kita checklist ya. Dan ini sanad ini sifatnya
apa namanya hadiah teman-teman ya, bukan untuk dibanggakan. Ini hanya cara kita untuk tabaruk atau mengambil berkah dari ulama-ulama, khususnya para apa ulama-ulama nahwu ya. Dan oh iya, saya lupa, nanti akan saya buat checklist teman-teman menggunakan nama Arab ya. Oke, yang nggak bisa nanti bisa konsultasi. Baik, kita bacakan sanatnya. Sebentar. Itu sanatnya ada di grup itu ya. Oke, ini simbolis saja. Besok insya Allah akan kami serahkan yang asli. Baik, nanti kalau sudah saya menyampaikan ajas tuh ani riwayatahu bihada sanad al-ah atau al-ukh, maka antum menjawab qabil tu atau qabilna ya. Ini adalah tradisi sanad gitu ya. Jadi nanti antum bilang qabil tu atau qabilna, dan ini kami bacakan dulu siapa guru-guru kami. Dan harapan kami ya, karena ini kan hanya sebagai pengantar ya, nanti sudah saya kasih Tufal Amardiyah itu antum bisa kaji sendiri ya, bisa kaji sendiri, dan apabila ada muskilah bisa langsung sampai ke kami. Ini bentuk pertanggungjawaban kami untuk membimbing antum agar bisa menyebarkan ya, atau menjadi agent of Jurumiyah. Pak, ada tantangannya, antum harus bisa menjadikan jurumiyah atau nahwu itu pelajaran yang asik dan menyenangkan ya. Maka kemarin kita nyanyi ya. Nanti nyanyiannya mungkin akan saya kirim, bisa dipelajari sendiri. Oke, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajazani Syaikhi Al-Ustad Wahyu Hidayat Al-Pasuruan. Maka saya diijazah dari Ustadz saya Wahyu Hidayat Al-Pasuruan ini alumni Gurus Dokiri biriwayati Al-Muqaddimah Al-Ajurumi lil Imam Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad ibni Dawud Sanhaji Asyahir bi Ijrun Ibnu Ajrum ya. Kemudian saat Wahyu Hidayat belajar dari Ansyuyukhihi wa asatidatihi fil Mahdi Sidokiri wahum talamidah al-alama Kiai Khalil bin Nawawi. Kemudian dari Anil Alama Syekh Al-Mutafanin Muhammad Mahfud bin Abdullah Termas, dari Termas ini ya. Jadi jalurnya dari eh, awal-awalnya dari Indonesia dulu, baru nanti Syekh Termas an Syekhi Asaid Abi Bakar Al-Maki, dari Syekh Abi Bakar Al-Maki dari Asaid Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Syafi'iyah. Kemudian ke atasnya lagi gurunya an Syekh Muhammad Al-Munir Anil Budairi, ini juga gurunya. Kemudian dari Anil Alamah Az-Zain Ad-Dimyati Mesir an Syekh Sultan bin Ahmad Al-Mizahi, ini juga Mesir, bil ijazah alamah an Syams Ar-Ramli an Anizen Zakaria bin Muhammad bin Ismail Ar-Ra'i. Kemudian atasnya lagi an Muhammad bin Abdul Malik Al-Ghurnati Spanyol, an Muhammad bin Salim Al-Juzami, an Muhammad bin Ibrahim Al-Khadrami. Kemudian dari Anil Mu'alifnya dari Ibnu Ajurum Abi Abdillahi Muhammad ibni Dawud Ason Haji Asyharbi ibni Ajurum Davin bin Madinah Fas Maroko. Maka ini saya bacakan ya, waqad ajastu anni riwayatahu bihadza sanad ilaikum jami'an kulu qabil tu au qabilna, silakan dijawab sendiri-sendiri ya, qabil tu au qabilna. Maka nanti akan kami tulis nama antum di sini ya, maka nanti akan kami edarkan eh, nama Arabnya antum lah ya, maksudnya tolong tuliskan nama Arab antum nanti kalau sudah kita buatkan checklistnya ya. Wa usihi wa ya bitaqallah ta'ala fisir wal ilan wa la yansani min solih du'aikum ya wa masyayikhi wa sair muslimin. Maka kami mengharapkan pada antum semuanya untuk bisa menyambung sanad ini dan bisa menyebarkan ilmu ini kepada anak-anak antum. Ini bukan untuk bangga-banggaan atau sombong-sombongan. Ini hanya sebagai cara kita untuk menyambung keberkahan dari ilmu para ulama-ulama, khususnya para ilmu ulama nahwu sampai kepada muallifnya ya. Dan alhamdulillah, moga-moga apa yang kita pelajari selama di daurah nahwu nahwu untuk guru ini bermanfaat bagi antum,
Dan selama grup ini masih ada, silakan bisa dimanfaatkan untuk saling bertukar atau sharing ya, pengalaman atau sharing pengetahuan ya. Saya juga masih tetap belajar dan ahlan wa sahlan. Insya Allah kami juga ada gelombang kedua. Bagi teman-teman antum yang pengen ikut, insya Allah hari Selasa ya, nanti bisa menghubungi nomor saya ya. Kemarin ada beberapa kawan yang telat ya, saya tampung saja, saya kasih hari Selasa, mulai hari Selasa. Selasanya Selasa pagi jam 10 insya Allah. Ya, bagi teman-teman antum yang pengen mengikuti kegiatan ini bisa nanti mengikuti pada hari Selasa. Ya, sebenarnya itu untuk para alumni ya, fresh graduate Gontor, tapi ya kami tampung juga untuk teman-teman alumni atau eh, guru-guru dari berbagai pesantren yang lain ya. Baik teman-teman, mari kita doa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ma'aka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dati wa sirri sari fi sa'il asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina